Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rohis sebagai guru pamong mata pelajaran fikih dan usul fikih kelas 11. Yang terhormat seluruh guru wali kelas 11. Yang saya hormati siswa-siswi kelas 11. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga keadaan siswa-siswi sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang belum tahu nama saya akan memperkenalkan lagi. Nama saya Sandika Agung Permana, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan PPL di MAN 1 Banjarnegara. Di video kali ini saya akan memaparkan materi bab 2 yang mempunyai tema kaidah kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Di materi kali ini saya menjelaskan tentang pengertian dan dalil atau dasar hukum al-yaqinu la yuzalu bisyak. Semoga dengan adanya video ini bisa mempermudah siswa-siswi sekalian di rumah dalam memahami pelajaran. Dan apabila ada yang ingin dikonsultasikan, bisa menghubungi saya lewat WA. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Ya, selanjutnya mari kita membuka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini sudah tersedia slide-nya tentang pengertian al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah ini termasuk kaidah yang kedua yang mempunyai arti keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Di sini ada dua kata kunci, yaitu al-yakin dan asyak. Al-yakin menurut bahasa punya arti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan asyak bisa diartikan suatu yang membingungkan, meragukan, dan membuat keresahan. Menurut istilah, kaidah tersebut adalah hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu, tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Jadi kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus yakin dalam menjalankan segala sesuatu. Karena apabila kita ragu, maka bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Jadi kaidah ini menjelaskan bahwa kita harus yakin dalam segala hal yang sudah saya tadi jelaskan. Terus menuntut kita atau menjadikan kita mencapai kemantapan hati pada suatu hal yang telah kita kerjakan, baik kemantapan itu sudah tercapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau
baru sekedar dugaan kuat. Yakin terdiri dari 3 indikator, yaitu pasti, kokoh atau teguh, dan sesuai dengan kenyataan realistis. Pastian itu ada pada diri kita. Yakin menurut hati kita. Kokoh atau teguh itu akan dikuatkan dengan pembelaan atau bukti yaitu tentang pengetahuan kita tentang apa yang telah kita kerjakan atau sebuah penelitian atau pembelajaran yang telah atau pernah kita rasakan dalam mengerjakan hal itu. Nah, jadi kita sudah belajar tentang misalnya kita sudah belajar tentang sholat, tentang takbir. Nah, takbir pada urutan setelah niat gitu. Maka kita melakukan takbir setelah niat gitu. Contoh gampangnya. Terus sesuai dengan kenyataan dan realistis. Seperti ketika seorang ingin melaksanakan sholat asar di awal waktu dengan berjamaah di masjid, kemudian menyaksikan dan mendengarkan langsung muazin yang sedang mengumandangkan azan di seluruh masjid atau di masjid terdekat. Maka keyakinan sudah masuk waktu asar ini sesuai dengan kenyataan yang ada, atau dengan mendengarkan langsung suara azan asar di masjid-masjid sekitar membuat kita yakin bahwa sudah masuk asar. Itu. Ya, selanjutnya yaitu memahami tingkatan keyakinan manusia. Ada 3, yaitu yang pertama ilmu yakin, ainul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin, artinya keyakinan akan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu pengetahuan tentang sebab akibat. Misalnya, apa saja yang ada di alam semesta ini adalah sebagai akibat dari sebab yang telah ada sebelumnya. Sedangkan sebab yang telah ada sebelumnya yang juga merupakan akibat dari sebab yang sebelumnya lagi. Sehingga sampai pada satu sebab yang tidak diakibatkan oleh suatu sebab yang disebabkan penyebab pertama. Itu. Yang selanjutnya ainul yakin, artinya keyakinan yang dialami oleh orang yang telah melewati tahap pertama, yaitu ilmu yakin, sehingga setiap kali dia melihat suatu kejadian tanpa melakukan atau melalui proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ainul yakin adalah suatu keyakinan yang sudah melewati tahap pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Jadinya setelah melihat suatu kejadian tanpa melalui proses yang pertama tadi, ilmu yakin, langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hakul yakin, artinya keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya, sehingga dia dapat merasakan wujud yang sejati itu hanyalah Allah, sedangkan lainnya hanyalah bukti dari wujud
yang sejati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah yakin kalau ketika hakul yakin gitu adalah keyakinan apabila kita sudah memiliki hakul yakin, sudah pada tingkatan hakul yakin, kita sudah mempunyai keyakinan bahwa setiap apapun yang ada di sekitar kita adalah milik Allah atau dari Allah dan yang menciptakannya. Sudah tahu, tidak melalui ilmu yakin dan ainul yakin, langsung gitu. Lewati dua tingkatan itu. Langsung yakin bahwa apapun yang di sekitar kita hanyalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan dan Allah Maha segala-galanya. Gitu. Ya, selanjutnya yaitu dasar hukum dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisak. Di sini saya cantumkan ada dua, yaitu satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Yang ayat Al-Quran yaitu Quran surat Al-An'am ayat 145. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw madam masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman inturra ghaira baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, tiadalah aku katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat Al-Qurannya. Selanjutnya yaitu hadis. Sini hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaih syai'un amla fala yakhrujanna il masjid hatta yasma'a syautan aw yajida riha. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Yaitu adalah dalil atau dasar hukum yang saya cantumkan di PPT ini. Itu menjelaskan bahwa kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak
itu membuat kita atau menjadikan kita harus yakin dalam hal menjalankan suatu dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada keringanan-keringanan. Bahwa Islam itu tidak memberatkan, tapi meringankan. Nah, contoh dari kaidah ini sangat ringan sekali, karena kita jangan sampai ragu. Yakin, tapi yakin yang sudah ada dasarnya, yaitu tentang ada ilmu sebagai dasarnya gitu. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dalam penyampaiannya. Qulu hada astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.